Jesus. Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur untuk hari ini, hari yang pastinya begitu luar biasa. Tema kita hari ini adalah Jesus is risen atau Yesus bangkit. Bapak Ibu terkasih, topik kita hari ini berbicara bagaimana Yesus bangkit. Jika berdiskusi dengan orang-orang di luar sana, banyak sekali dari mereka yang meragukan kebangkitan Yesus. Ya kalau kita pikir-pikir wajar, karena dalam konsep mereka setiap yang mengalami kematian tidak mungkin bisa bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 16-20 berbunyi, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus adalah bagian fundamental atau bagian yang sangat penting dari pengajaran kekristenan. Kebangkitan Yesus adalah bagian bukti nyata dari keilahian Yesus itu sendiri. Teks yang kita baca di sini kalau kita perhatikan dikatakan jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah pemberitaan Injil. Dikatakan juga jika Yesus atau Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan dan iman orang-orang percaya adalah sia-sia dan pemberitaan Injil adalah dusta. Namun semuanya tidak akan pernah sia-sia sebab kebangkitan Kristus adalah suatu fakta yang nyata dan benar-benar terjadi. Bapak Ibu terkasih, tujuan utama Kristus datang ke dalam dunia adalah melaksanakan tugas dari Bapa di sorga. Misi yang dilaksanakannya adalah demi keselamatan seluruh umat manusia. Ia datang untuk menebus manusia dari belenggu kutuk dosa, dari belenggu maut, dan juga dari kuasa iblis. Melalui kasih Allah yang dinyatakannya kepada manusia di dalam karya penebusan, maka nyatalah karya penyelamatan. Karya ini atau peristiwa penebusan ini tidak hanya sampai saat di mana Kristus mati di atas kayu salib, tetapi peristiwa ini juga berlanjut dan sampai kepada kesempurnaannya ketika Yesus mengalami namanya kebangkitan. Paulus menegaskan bahwa Kristus telah dibangkitkan dan memang benar-benar bangkit, seperti yang disampaikan oleh Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus saat itu. Bapak Ibu terkasih, orang-orang percaya harus menyadari bahwa kebangkitan Kristus itu meneguhkan pemberitaan Injil. Banyak orang hanya memberitakan tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, dan tentang kematian Kristus, tetapi tidak menceritakan tentang kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu terkasih, melalui kebangkitan Yesus atau Kristus sendiri kita melihat bahwa Yesus benar-benar Allah dan kebangkitannya dari kematian merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Jadi Bapak Ibu terkasih, dengan bangkitnya Yesus sempurnalah karya penebusan di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau Allah hadir untuk menebus dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami kembali melihat bagaimana Engkau bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Engkau juga Allah yang bangkit. Engkau Allah yang menunjukkan kuasa bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.